Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam sehat, semangat selalu, tetap bahagia dan senantiasa menjadi berkat Tuhan bagi sesama, bagi dunia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023 bersama dengan gereja kita merayakan Pesta Pembaptisan Tuhan. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, ketika Kristus dibaptis di Sungai Yordan dan Roh Kudus turun ke atasnya, Engkau dengan resmi memaklumkan Dia sebagai putramu yang terkasih. Kami mohon semoga kami anak-anak angkat-Mu yang sudah dilahirkan dari air dan Roh Kudus diperkenankan tetap tinggal sebagai anak-anak kesayangan-Mu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, datanglah Yesus dari Galilea ke sana untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang mesti dibaptis olehmu, masakan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab kepadanya, katanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, pada pesta pembaptisan Tuhan, kita mendengarkan tentang sabda Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus menghendaki agar dibaptis untuk penggenapan seluruh kehendak Allah, di mana Tuhan Yesus yang adalah Allah sabdanya sendiri hadir di tengah-tengah umat manusia, menjadi sama dengan manusia. Ia lahir di Bethlehem, lalu tumbuh besar di Nazaret, hingga akhirnya ia pun berkarya antara manusia dengan cara manusia, dengan salah satunya juga melalui pembaptisan yang diterima oleh manusia. Pembaptisan Tuhan Yesus bukan berarti Tuhan Yesus memerlukan penebusan ataupun memerlukan pengudusan, pengampunan dosa, karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Tetapi terlebih adalah pernyataan Allah terhadap pemberian diri yang total di dalam hidup Yesus kepada manusia. Sebagaimana di dalam Injil, bahwa Yohanes Pembaptis merasa tidak layak untuk membaptis Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus mengatakan bahwa baptisan itu bukan menjadi baptisan yang sama seperti manusia yang membawa manusia kepada Allah, tetapi justru Allah diberikan kepada manusia, sehingga terjadi dialog antara Allah dan manusia. Dalam baptisan Yohanes, manusia diangkat menuju kepada sang kebenaran, dan akhirnya nyambung. Dalam pembaptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes, itu memiliki makna Yesus yang diserahkan Allah bagi keselamatan umatnya. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh untuk tetap setia dengan pembaptisan kita, martabat yang kita terima, yakni diangkat sebagai anak-anak Allah, sebagaimana Yesus yang adalah anak Allah dinyatakan oleh Allah sebagai putranya, namun diserahkan untuk keselamatan manusia, agar manusia pun akhirnya memperoleh martabat anak-anak Allah. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menghayati misteri panggilan pembaptisan kita. Oleh karena Kristus dibaptis dan diserahkan bagi manusia, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.